Punya botol di rumah nggak kepake? Jangan dibuang, dibuat main aja kayak mereka ini. Halo Fobs, selamat pagi, selamat malam, selamat sore. Kembali lagi bersama Fobberman, di mana aku akan menceritakan sebuah alur film yang pastinya seru. Semoga. Ya, kali ini aku akan menceritakan sebuah alur film horor yang baru rilis di tahun 2024. Spin the Bottle. Tentang sekumpulan remaja yang bermain di sebuah bangunan tua. Bagaimana ceritanya? Ya, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Dan jangan lupa pamit ke ibu kalian karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Laburkan mesa seres, laburkan cinta. Aroma 100. Film dimulai dengan kejadian di tahun 1978 di sebuah rumah besar yang angker di Jennings, Texas. Sekelompok remaja sedang bermain spin the bottle saat malam berubah tragis. Lorelai, seorang gadis muda, terbunuh dalam insiden brutal yang tidak dijelaskan. Lorelai terjebak dalam ritual iblis yang melibatkan ayahnya, Frederick Randall. Keluarganya dibantu dan rumah itu sejak saat itu dikenal sebagai rumah berhantu. Cole, seorang remaja yang baru pindah ke Jennings dari Houston, kembali ke rumah keluarganya yang sudah lama ditinggalkan sejak tragedi 1978 tersebut. Rumah tua itu kini tidak berpenghuni selama bertahun-tahun. Menurut warga sekitar, rumah tersebut masih dihuni oleh roh-roh jahat. Cole mulai menyelidiki sejarah keluarganya yang penuh dengan misteri, termasuk hubungan mereka dengan pembunuhan di rumah tersebut. Lalu kita diperkenalkan dengan Casey, seorang gadis yang menarik perhatian Cole di sekolah, mendekat dan berbagi minat terhadap sejarah rumah itu. Casey mengusulkan kepada Cole untuk mengadakan pesta kecil di rumah itu bersama teman-teman sekolah mereka. Cole mengundang beberapa teman termasuk Casey, Sophie, Travis, Westin, dan GP untuk berpesta di rumahnya. Okay, so that just happened? Yeah. Never mind. Hey, no. Selama pesta, mereka memutuskan untuk bermain spin the bottle, permainan sederhana yang mulai terasa janggal dan menegangkan. Saat permainan dimulai, gangguan supranatural terjadi. Suara-suara aneh terdengar dan objek-objek bergerak sendiri. Sophie terkena sasaran. Sophie yang merasa ketakutan keluar dari rumah untuk menjernihkan pikirannya. Namun di luar dia diburu oleh roh Lorelai. Roh Lorelai yang marah dan tidak tenang mulai menghantui kelompok remaja ini satu persatu, dimulai dengan Sophie. Sophie ditemukan tewas secara mengenaskan di luar rumah, meninggalkan teman-temannya dalam ketakutan dan kebingungan. Cole dan teman-temannya mencoba melarikan diri, tetapi pintu rumah terkunci oleh kekuatan supranatural. Buku harian itu mengungkap bahwa Frederick Randall, kakek buyut Cole, memimpin sebuah kultus yang menggunakan putrinya, Lorelai, untuk menundukkan iblis yang terperangkap dalam botol. Lorelai tidak hanya korban, tetapi juga roh yang sekarang terikat dengan botol tersebut dan keluarganya. Cole mengetahui bahwa ibunya Maura sebenarnya adalah anak Lorelai, bukan adiknya, yang berarti Lorelai adalah neneknya. Pastor Harris, seorang tokoh lokal yang tahu tentang sejarah rumah tersebut, memberitahu Cole bahwa hanya cinta sejati yang bisa membebaskan roh Lorelai dari cengkraman iblis. Casey dan Cole semakin dekat dan hubungan mereka mulai menjadi kunci untuk menghadapi roh Lorelai. Westin dan GP merasa terancam saat Cole dan Casey mencoba menyusun rencana. Westin dan GP mulai mendengar suara-suara dan penampakan aneh di luar rumah. Westin mencoba keluar dari rumah untuk melarikan diri, tetapi dia dibunuh oleh roh Lorelai di halaman depan. GP mengikuti Westin keluar, namun dia juga diburu dan dibunuh oleh roh Lorelai, meninggalkan Cole, Casey, dan Travis sebagai satu-satunya yang selamat. Sheriff setempat mulai mencurigai Cole setelah kematian Westin dan GP. Ia menyelidiki lebih dalam mengenai apa yang terjadi di rumah itu. Ayah Casey melarang putrinya untuk bertemu Cole setelah mengetahui hal-hal yang terjadi, tetapi Casey menolak dan tetap membantu Cole. Cole memutuskan untuk kembali ke Houston dan bertanya kepada ibunya Maura tentang masa lalu keluarga mereka. Maura mengungkapkan bahwa Lorelai adalah ibunya dan roh Lorelai kembali bangkit karena Cole bermain spin the bottle di rumah itu. Maura memperingatkan Cole untuk menghancurkan botol yang menjadi sumber kekuatan iblis yang telah lama menghantui keluarga mereka. Cole merasa bersalah karena tanpa sengaja membawa kembali kutukan yang membunuh teman-temannya, dan ia bersumpah untuk menghentikannya.
Cole dan Casey memutuskan untuk bermain spin the bottle sekali lagi untuk memanggil roh Lorelai dan menghadapinya secara langsung. Ciuman penuh cinta antara Cole dan Casey menarik perhatian roh Lorelai yang kini muncul dalam bentuk yang lebih kuat dan ganas. Lorelai mulai menyerang mereka dan Travis mencoba melawan tetapi gagal. Travis pun tewas dalam upayanya melindungi Cole dan Casey. Travis mati secara tragis dan Casey dan Cole kini menjadi satu-satunya yang tersisa untuk menghadapi roh Lorelai. Cole menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan Lorelai adalah dengan menyatakan cinta kepada nenek buyutnya tersebut. Cole menghadapi Lorelai dengan boneka masa kecilnya dan memperkenalkan dirinya sebagai cucunya yang membuat Lorelai tersadar dari pengaruh iblis. Sheriff setempat kembali mencurigai hal-hal aneh yang terus terjadi di sekitar rumah tersebut dan mulai menyelidikinya lebih dalam. Cole dan Casey bersatu kembali di sekolah, tetapi mereka tetap waspada terhadap tanda-tanda supernatural. Tanda-tanda bahwa iblis yang terperangkap mulai mendapatkan kekuatan lagi mulai terlihat saat kejadian aneh kembali terjadi di rumah tersebut. Cole memutuskan bahwa mereka harus menemukan cara lain untuk menghentikan iblis, kali ini selamanya, dengan mencari benda-benda magis milik keluarganya. Cole dan Casey menemukan ritual lama di ruang bawah tanah rumah yang mungkin bisa mengakhiri kutukan dengan cara yang lebih kuat. Mereka berencana untuk melakukan ritual pemurnian roh yang akan memutuskan hubungan roh dengan dunia manusia. Cole dan Casey mulai mempersiapkan bahan-bahan untuk ritual, termasuk salib perak dan lilin-lilin khusus yang ditemukan di artefak rumah Randall. Mereka memanggil roh Lorelai untuk terakhir kalinya. Namun kali ini lebih agresif karena roh iblis sepenuhnya bangkit. Dengan salib perak dan lilin khusus, mereka mulai melaksanakan ritual pemurnian. Suasana mencekam dengan bayangan dan suara-suara aneh yang mulai terdengar di sekitar mereka. Selama ritual, roh Lorelai berusaha melawan dengan mengendalikan benda-benda di sekeliling, menyebabkan lilin-lilin padam dan peralatan ritual berjatuhan. Tiba-tiba pintu ruang bawah tanah terkunci dengan Casey di dalamnya, terisolasi dari Cole. Dia mulai dihantui oleh bayangan Lorelai yang semakin mendekat. Cole berusaha membuka pintu dan mendengar jeritan Casey dari dalam. Ia semakin khawatir bahwa roh iblis akan menang. Ketika Casey terjebak, roh iblis mencoba merasukinya. Dia mulai berbicara dengan suara yang berbeda dan matanya berubah menjadi hitam. Cole dihadapkan dengan dilema emosional. Dia menyadari bahwa untuk menghentikan roh iblis, dia mungkin harus mengorbankan Casey, seseorang yang mulai dia cintai. Alih-alih menyerah pada ketakutan, Cole memeluk Casey dan menyatakan cintanya, berharap bahwa perasaan ini cukup kuat untuk melawan roh jahat. Lorelai muncul dalam wujud roh berwajah penuh amarah dan dendam. Tetapi kata-kata cinta Cole mulai menyentuh sisi kemanusiaannya. Pada saat kritis, Lorelai akhirnya menyerah, dan roh iblis terpisah darinya. Wajah Lorelai yang damai mulai memudar meninggalkan kedamaian. Roh iblis setelah terpisah dari Lorelai berusaha melarikan diri, tetapi Cole dengan cepat menjebaknya kembali ke dalam botol yang sudah disiapkan. Setelah iblis masuk ke botol, Cole membuang botol tersebut ke dalam api besar di tungku rumah, menyebabkan ledakan dahsyat yang menghancurkan sebagian ruang bawah tanah. Cole dan Casey berhasil melarikan diri dari ledakan. Meskipun terluka, mereka selamat dari cobaan berat tersebut. Cole dan Casey terbangun di rumah sakit dengan Sheriff dan ibu Cole, Maura, mengawasi mereka. Mereka yakin bahwa semua masalah telah berakhir. Meskipun Sheriff tampaknya puas dengan penjelasan bahwa ledakan itu disebabkan oleh kebakaran rumah, dia masih mencurigai bahwa ada sesuatu yang lebih dalam terkait keluarga Randall. Meskipun mereka selamat, Casey dan Cole mulai merasa ada sesuatu yang masih salah. Mereka melihat bayangan gelap di sudut-sudut pandang mereka, seakan-akan roh iblis masih mengawasi mereka. Cole kini lebih tenang, merasa bertanggung jawab untuk mempelajari lebih lanjut tentang keluarganya. Ia yakin bahwa meskipun Lorelai sudah damai, kutukan iblis belum sepenuhnya lenyap. Sheriff mulai menyelidiki kasus lama terkait Frederick Randall dan kultusnya. Dia mencurigai bahwa ritual dan kutukan keluarga Randall lebih dalam dari yang terlihat. Di antara reruntuhan, petugas kebakaran menemukan botol lain yang tampaknya menyimpan sesuatu, menandakan bahwa ancaman mungkin belum selesai. Film berakhir dengan penglihatan singkat tentang iblis yang terperangkap di botol lain, bergerak-gerak di dalamnya, mengisyaratkan bahwa kejahatan itu belum sepenuhnya dikalahkan. Dan film pun selesai.
Film ini mengeksplorasi elemen horor supernatural, keturunan, keluarga terkutuk, dan cinta yang menjadi kunci untuk mengalahkan kekuatan gelap. Namun dengan akhir yang menggantung, membuat penonton bertanya-tanya apakah iblis akan benar-benar dikalahkan. Ya, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton alur film Spin the Bottle hingga selesai. Tunggu video-video selanjutnya tentang alur film di kemudian hari. Dan jangan lupa bahagia, jangan lupa subscribe, dan thank you.